أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid dan kita masih dalam bab ad-du'a ila syahadatil la ilaha illallah. Berdakwah, menyeru, mengajak kepada la ilaha illallah, bukan kepada partai, bukan kepada organisasi, lembaga, yayasan, atau bukan berdakwah mengajak kepada dirinya, tapi berdakwah untuk la ilaha illallah, memuliakan Allah. Di antara dalil yang akan kita bahas masih dalam dalilnya Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ilal Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqata tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watan madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Hendaklah pertama kali yang didakwahkan, yang pertama kali kamu seru adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya menyeru kepada mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka, informasikan kepada mereka
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya 5 waktu salat. 5 waktu salat dalam 1 hari dan malam, sehari semalam. Jika mereka mentaatimu untuk demikian itu, ajarkan, informasikan, Allah mewajibkan sedekah. Sedekah apa ini? Zakat mal. Yang diambil dari orang yang kaya diberikan kepada orang fakir. 8 asnaf. Nanti itu. Jika mereka telah mentaatimu, jauhilah harta yang paling berharga di antara mereka. Jadi nanti kalau ada hewan ternak zakat, jangan diambil untuk zakatnya itu yang paling bagus. Nanti kita jelaskan. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya apa? Langsung dikabulkan. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini pertama membantah orang-orang tidak boleh hadis ahad dalam masalah akidah. Tahu hadis ahad ya Pak ya? Yang meriwayatkan hanya 1 atau tidak sampai mutawatir. Jadi para ulama-ulama hadis itu Pak memberikan standar hadis mutawatir itu bermacam-macam. Kalau tidak sampai mutawatir maka hadis itu ahad. Makanya sebagian mereka menolak azab kubur. Karena apa? Rata-rata hadisnya adalah ahad, tidak sampai pada mutawatir. Mutawatir itu ulama-ulama ahli hadis itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan di bawah 10 perawi, ada yang mengatakan 15 perawi, ada yang mengatakan berapa puluh perawi, baru sampai pada mutawatir. Di sini Nabi hanya mengutus Mu'ad, ya tidak? Kemana? Ke Yaman, untuk mengajarkan akidah, untuk mengajarkan tauhid, ya kan? Kalau seandainya hadis ahad itu tidak diterima, kenapa Mu'ad tidak diutus sama sahabat-sahabat yang lainnya? Paham nggak nih? Paham ya? Paham nggak Pak? Jadi banyak orang yang tidak mau menerima Pak, seperti mohon maaf disebut tahrir, tidak mau menerima azab kubur. Kenapa tidak mau menerima azab kubur? Karena hadisnya ahad. Paham nih? Hadis ahad itu tidak sampai kepada hadis mutawatir. Sedangkan para ulama untuk menjadikan ini ahad kepada mutawatir itu berbeda-beda. Ada yang jumlahnya sekian. Paham nih ya? Tapi dibantahkan dengan hadis ini. Ini masalah akidah, mas tauhid nih. Akidah tauhid. Sama tauhid akidah, ya kan? Tauhid kan? Nah sekarang kalau misalkan harus hadis sampai mutawatir, kenapa Nabi nggak ngirimkan utusan 15 orang, 20 orang, 30 orang? Hanya mengutus berapa? 1 orang, siapa itu? Mu'ad, ya kan? Dakwah kan? Paham gak nih? Jelas gak nih? Jelas Pak? Jelas ya? Sehingga apa? Akidah itu, tauhid itu, selama itu memang sesuai dengan ajaran Nabi SAW tidak boleh ditolak. Apalagi kalau hadis-hadis, walaupun hadis itu ahad, kalau memang perawinya sahih, bisa dipercaya, terima sudah. Paham gak nih Pak ya? Nabi SAW mengutus Mu'ad. Siapa itu Mu'ad? Sahabat Rodifah, sahabat penunggang keledai bersama Nabi SAW. Jadi Mu'ad bin Jabal itu pernah diboncengin sama Nabi SAW. Itu. Nabi itu tawadhu'nya Masya Allah. Diboncengin oleh Nabi SAW.
belakangnya. Kemana? Ke Yaman. Yaman, banyaknya apa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu kebanyakan musyrik, menyembah berhala. Tapi kalau Yaman kebanyakan adalah ahlul kitab. Itu. Yahudi dan Nasrani. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Kenapa dinamakan dengan ahlul kitab? Karena mereka memiliki kitab yang Allah turunkan kepadanya, Injil dan Taurat. Nah, makanya ahlul kitab. Apa kata Allah? Hendaklah yang pertama kali kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Diajarkan dulu tentang tauhidnya, diperbaiki dulu. Sampai apa? Benar-benar mengetahui, mengamalkan. Cuma pada hari ini khususnya banyaknya para dai, para kiai dan lainnya di mimbar-mimbar Jumatan yang dibahas adalah perpolitikan. Kemarin pagi anak ngisi, ditanya, yang Ustadz sampaikan itu adalah urusan individu Ustadz. Terus untuk komunitas negeri ini, pemimpin ini bagaimana Ustadz? Setidaknya ingin mengatakan bahwasanya pemimpin itu kafir. Atau harus apa nih yang bisa dilakukan oleh seorang dai supaya pemimpin ini cepat berubah? Artinya pada ini perpolitikan. Yang terpenting dakwah itu adalah tauhid. Hidupkan tauhid. Tauhid saja jamaah. Tauhid saja. Ketika kita jelaskan kepada orang-orang awam tentang tauhid, tidak boleh beristighosah kepada orang yang mati, tidak boleh mencari berkah kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu saja banyak orang yang tidak paham. Bahkan berapa banyak orang mencelaknya. Ada suatu tempat, anak bodoh kemarin ditelepon, yang akhirnya sekarang apa? Dilarang ustadz untuk masuk. Suatu ustadz sunnah besar, ustadz kibar. Kenapa? Bahas masalah tauhid. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang tidak paham. Sampai dikatakan oleh Syekh bin Baz, dikatakan Syekh bin Baz, fakana qauluhum la ilaha illallah la yanfa'uhum li jahlihi makna hadhil kalimah kahali aktsaril mutaakhirin min hadhil ummah. Perkataan mereka tentang la ilaha illallah itu tidak bermanfaat sekali karena apa? Kejahilan mereka akan makna la ilaha illallah. Kok bisa Ustadz kejahilan la ilaha illallah mereka? Lihat cara ibadah mereka. La ilaha illallah masih berlebihan kepada kiainya, habaibnya, sampai naudzubillah min zalik. Mendapatkan terlalu, anak baru mendapatkan videonya, berlebihan. Sampai apa? Ditato dengan foto wajah yang dia sukai dari tokoh keagamaan, ditato itu. Jahil terhadap la ilaha illallah. Atas sebuah apapun tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan orang-orang berlebihan dalam kecintaannya kepada makhluk. Jangankan dia orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang kiai ahli ilmu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai mengatakan dalam perkataannya, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai watanan yu'bad.
patung yang disembah. Gak ada jamaah Nabi SAW itu meninggal dunia kemudian para sahabat itu kumpul-kumpul di kuburnya. Ayo tunjukkan kepada anak satu riwayat saja yang sahabat itu kumpul di kuburnya Nabi SAW. La ilaha illallah tidak bermanfaat karena kejahilan mereka akan maknanya. Maknanya apa Ustadz? Orang kalau sudah la ilaha illallah, sudah semuanya itu adalah menyerahkan dirinya kepada Allah, menghambakan dirinya hanyalah kepada la ini Pak, kita bahas ya la. Namanya apa? An-nafiyah lil jinsi. Apa lanatul lil jinsi? Menolak seluruh jenis. Menolak seluruh jenis. Ilah, ini Pak ya. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab Pak. Ilahun, dia panjang. Apa Pak? Namanya masdar. Dari fi'il madhi aliha ya lahu ilah. Ini Pak. Ilahatun. 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 Ya Pak ya. Ini masdarnya. Menjadinya nanti akhirnya dia apa? Ilahun. Jadi nanti apa jadinya? Ya. Ini makanya bahasa penting nih. Fi'il madhi aliha ya lahu ilahatun. Padahal dia masdar, tapi maknanya isim maf'ul. Kalau masdar itu seharusnya apa? Sembah. Kan gitu. Ini telah, kan karena fi'il madhi apa? Telah sembah. Ini sedang sembah, ini sembah. Tapi karena dia masdar, karena ikut timbangannya aliha ya lahu fa'ila yaf'alu. Nah, akhirnya apa maknanya itu yang disembah. Kenapa Ustadz? Itulah keistimewaan dari ini, timbangannya fa'ila yaf'alu, aliha ya'lahu, yang disembah. Sehingga bagaimana? Tidak ditolak semua jenis yang disembah. Mau dia Yesus, mau dia Buddha, mau dia batu, mau dia kuburan, mau dia pohon, mau dia rumah angker, mau dia Maradona, mau dia Pele. Ada sih Argentina tuh, ada sih. Ada kan? Ada nggak? Ada sih agama Maradona sih. Antum cari agama Maradona, di Tuhan kan? Apa? Tidak ada yang berhak disembah. Semua ditolak. Kenapa? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau dia hanyalah nafiyah di sini nggak ada jinsinya Pak. Oh mungkin bisa masuk di sini. Secara ilmu bahasa Arab Pak. Makanya orang musyrik ketika mengucapkan nggak mau mereka. Kenapa? Konsekuensinya mereka paham bahasa Arab. Mereka paham. Bapak lihat dalam surat Sof atau Sofat itu. Lupa. Mereka nggak mau mengucapkan ini. Apa kata mereka? Apakah kami akan mengatakan la ilaha illallah, meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena apa? Hanya untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah apa? Hanya untuk mengikuti Muhammad SAW. Dan ini adalah perkara yang sangat ajib. Paham nggak di sini? Sehingga apa? Dengan la ini apa? Semuanya ditolak. Sesembahan nggak boleh ada sedikit pun. Mau dia apapun. Di India sih. Ada sedikit sesuatu bisa jadi disembah. Contoh YouTube, ada kecelakaan nih, orang kecelakaan. Akhirnya karena dianggap tempat kecelakaan itu jadi angker apa? Dibuat monumen.
Akhirnya apa? Bikin patung, pakai motor, disembah-sembah. Dimintain apa? Kemanfaatannya. Setiap orang yang lewat situ turun dulu, nyembah dulu. Paham nggak di sini nih? Jadi kalau udah ini apa nggak boleh ada yang disembah. Seharusnya di sini ada kalimat bihakin. Apa? Bihakin, dengan benar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar. Yang tidak benar banyak, yang tidak benar banyak. Yesus tidak benar, Buddha tidak benar, kuburan tidak benar. Paham ya? Maka apa? Tidak benar itu apa? Ditolak oleh Allah. Apa oleh kalimat ini? Paham nggak? Itu tidak benar semua. Jelas ya? Jelas ini Pak nih? Jelas ya? Paham ya? Kalimat ini ditolak semuanya oleh adanya Allah ini. Nggak boleh ada sedikit pun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Nggak ada sama sekali. Barulah ditetapkan kecuali Allah. Ini kalimatnya dalam sekali, Pak. Dalamnya bagaimana? Pertama di sini adanya apa, Pak? An-nafyu. Ditolak semua dulu. Kemudian di sini ada namanya apa? Al-itsbat, menetapkan. Paham gak nih? Jadi nggak cukup kita hanya mengatakan Allah beribadah, tapi apa? Kita masih ujub. Nggak cukup Allah kita beribadah, tapi kita masih apa? Ria. Tidak cukup kita menetap ibadah sama Allah, tapi apa? Kita masih mendatangi kubur. Paham gak nih? Jelas gak nih? Ini akan sempurna ketika ini ada dan ini ada. Ketika ini menolak bahwasanya tidak ada sesembahan sedikit pun, gak boleh ada. Kecuali siapa? Hanya Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita sembahkan, yang kita tempat bertawakal. Kita pasrahkan, kita serahkan kehidupan kita kepada Allahu Rabbuna Jalla Jalaluh. Ini baru tauhidnya kuat. Makanya kita apa, Pak? Kadang-kadang goncangan-goncangan kehidupan. Apa coba? Goyah. Ya enggak nih? Goncang gampang ada ujian goncang apa? Karena tauhidnya, karena memahami makna ini sejauh mana. Ketika ada satu goncangan kita bingung, kemana saya harus berlari, kemana saya harus mendekat, kemana saya harus menyerahkan. Kita tidak tahu makna yang ini. Makanya syahadat itu nggak muluk-muluk, cukup simple. Ternyata di sini mengandung makna. Apa coba? Semuanya jamaah. Simple nggak coba antum lihat, Pak? Simple nggak nih? Simple kan kalimatnya kan? Tapi apa coba? Makna yang terkandung itu sangat besar. Ketika rizki, ketika kita membutuhkan kebutuhan, ketika kita ada cobaan, ketika kita ada suatu musibah, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya pengharapan. Coba, mana di sini sumbernya? Di sini letaknya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Dengan faktor la ilaha, misalnya terputus, kan ada orang suka ini la ilaha, ini kan Salah. tidak disambung dengan Illallah. Salah. fatal kan? Fatal.
Kenapa? Dia hanya menolak. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan, lafaz jalala Allah tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian sini. Lafaz jalala Allah tidak boleh dimasukkan bagian yang ditolak. Spesial. Kenapa? Gak boleh Allah masa kita tolak. Paham gak? Gak boleh. Yang kita tolak itu adalah makhluk yang dijadikan sesembahan, para al-anbiya yang dijadikan sesembahan, para malaikat yang dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena mereka semua adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik. Sehingga apa? Tidak boleh lafaz Allah ini dimasukkan bagian juga yang ditolak. Gak boleh. Kenapa? Karena Allah di atas kemuliaan, di atas kemuliaan yang ada di atas muka bumi dan seterusnya. Makanya apa Pak? Kandungan ini dalam jamaah. Kandungan ini juga apa yang akan terjadi? Buat apa kita ketika menghadapi sesuatu baper? Kenapa? Di sini ya ikhwah. Kalau kita ada sesuatu baper berarti apa ikhwah? Manakah ikhlas kita? Manakah penyerahan diri kita kepada Allah? Coba ya ikhwah. Masya Allah, ini tuh kalau kita udah benar-benar mengalami. Kenapa harus emosional dalam menghadapi sesuatu? Kenapa harus pesimis dalam sesuatu perkara? Kenapa harus putus asa? Kenapa tidak sabar? Ayo. Kenapa harus lemah? Coba sih, kenapa? Makna ini ya ikhwah. Di sini. Kekuatan kita tuh di sini. Paham gak nih? Silakan tanya dulu. Silakan Pak tanya dulu, Pak. Ada pertanyaan? Anaknya tadi mau dikasih klorok. Tadi beli airan tuh sama itu Superpel. Makanya jamaah, paham ini Pak. Pahami la ilaha illallah yang simple ini jamaah. Ini itu power, sumber kehidupan kita Pak. Di sini letaknya. Itu. Letak segala itu adalah la ilaha illallah. Ketika itu yang kita benar-benar ini Masya Allah Pak, ketenangan hidup. Makanya lihat Aisyah radhiyallahu anha dikasih 40 dinar. Baru dapat 40 dinar apa dirham apa? 40 dinar apa dirham gitu. Dan ini dilupakan. Ngomong sama pelayannya, kasih sana. Akhirnya apa? Pas buka dikasih masukan sama pelayannya, ya Aisyah, coba tadi uang yang kau terima itu sisihkan sedikit buat kita makan bukaan. Cukup insya Allah, ambil aja berapa dinar si Aisyah. Apa kata Aisyah? Coba kalau kamu ngomongnya dari tadi, kenapa baru sekarang dikasih orang baru ngomong? Artinya apa jamaah? Itulah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa? La ilaha illallah ini Pak. Yang akhirnya apa? Karena la ilaha muncullah ketenangan jiwa. Sampai Anda pernah diceritakan Syekh Amin Sinkiti oleh Ustaz Abu Ubaidah Al-Amin Sinkiti, itu hidupnya tidak pernah tahu nilai mata uang. Gak tahu dia 100.000 bentuknya itu merah, 50.000 ada benderanya ya. Ada benderanya nggak nih? Gak ada. Apakah apa namanya kalimat la ilaha illallah itu apa namanya sebutan yang disebut muslim, mukmin dan mukhlisin. Kalau sudah mukhlis dia meninggalnya semua aja berat karena kawinnya berat. Kan kalau muslim itu kan kebanyakan orang memahami muslim ya apa agama Islam. Yang ada itu. Mukmin makin taat, makin lebih derajatnya. Maka itu kan derajat kawin gitu. Begitu dia mukhlisin, wah kalau nggak sholat sunnah aja ini kan merasa apa namanya? Yang ada itu adalah Islam, iman dan ihsan. Islam itu udah dasar, iman,
ihsan ini yang tingkatan tinggi apa? Ka'annaka tarahu fa illam tara fa innahu yarak. Seakan-akan kau melihatku, jika engkau tidak bisa menghadirkan engkau melihatku, tapi aku melihat engkau. Paham gak nih? Dua hal itu. Untuk sampai kepada ihsan, dari mana munculnya la ilaha illallah? Orang kalau sudah tahu mana la ilaha illallah, coba, apakah dia akan berputus asa? Apakah dia akan lemah dalam ibadah? Kenapa? Karena dia tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Antum sekarang kerja antum di Pemda enak sih, ya kan? Enak nih. Jujur, mau pindah pun juga kadang juga bingung, kecuali kalau ada yang gede kan. Karena kita tahu tempat kerjaan kita enak nih, ya enggak? Ya kan? Satpol PP kan masuk nanti besok libur berapa hari ya kan? Ada piketnya. Ya Pak ya. Karena kita tahu, ya enggak? Kita tahu enak. Misalkan seperti apa sih antum misalkan? Misalkan nih, ternyata misalnya nikah lagi enak, ya. Amin, tuang jamu nih, ya. Pusing ya. Gimana? Coba deh kalau kita mengetahui sesuatu enak, coba lihat. Akan mungkin nggak kita tinggalkan, Pak? Siapa namanya? Ada lupa tuh Pak. Apa ya? Ada lupa tuh. Ya nggak? Kita tahu nih satu yang enak nih. Kita tahu ini sesuatu hal yang mulia, emas. Kita tahu berharganya emas. Mungkin kita tinggalkan, uang. Kita tahu itu berharganya uang. Kita tahu makna ini. Kita tahu betul itu sampai terpatri dalam diri kita, tahu arti makna ini loh. Ini yang memberikan ketenangan dalam hati, ini yang memberikan support dalam diri kita, ini yang akan memberikan jalan keluar ketika kita ada masalah, ini yang akan menguatkan ketika kita lemah. Coba. Apakah tidak mungkin kita akhirnya terus mendekat lagi, memperbaiki la ilaha, Paham gak nih? Paham? Ini posisi di sini, la ilaha illallah ini. Makanya perbaiki hubungan la ilaha illallah itu, perbaiki, ditambahkan lagi maknanya. Kita hidup itu untuk ini. Kita hidup itu untuk ini, untuk la ilaha illallah. Harta tinggal, anak tinggal, kedudukan akan jatuh ada saatnya. Apa coba di dunia ini? Istri, mohon maaf nih Pak, udah nggak ada misalkan meninggal. Anak-anak juga nanti akan tinggalkan yang lainnya. Tapi ini akan tetap. Makanya perbaiki dalam memahami la ilaha illallah, perbaiki agar apa? Ketenangan ini. Banyak kita yang nggak tahu Pak, sangkain tenangnya itu di harta, di jabatan, di kedudukan, ya nggak? Ya nggak Pak nih? Sangkainya di situ. Tapi semuanya adalah apa? Fata morgana, Pak. Makanya perbaiki, apalagi di akhir zaman seperti itu susah, Pak. Sulit nggak nih? Apalagi di akhir zaman yang seperti ini ya, ikhwah. Desakan-desakan ekonomi kehidupan itu apa? Yang akhirnya kadang-kadang apa, Pak? Rasa tawakal yang kuat itu tidak kita miliki, Pak. Makanya bersyukurlah pedagang, bersyukurlah yang kadang apa Pak? Karena di situ akan belajar ketawakalan yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ini jamaah? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Paham nggak nih? Orang kalau udah nyampe sini, udah dia akan dihantarkan kepada al-ihsan. Sampailah kepada al-ihsan.
yakin, sabar, dan ikhlas. Muaranya tuh ikhlas. Ini yang susah, Pak. Gampang ngomong ikhlas. Tapi kan coba latih kita. Anak tuh Masya Allah. Kalau anak tuh pas di Masjidil Haram itu Masya Allah. Para ulama itu Masya Allah, Pak. Disitulah baru anak mengerti betapa besarnya sebuah keikhlasan. Kalimat simpel, tapi masa berarti sekali, Pak. Dan ikhlas itu memang butuh perjuangan. Seperti apa misalkan kita di awal, tapi nanti lihat hasilnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Berarti makna dari Allah bukan hanya sekedar tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan? Yang berhak disembah. Jangan itu. Kalau itu udah benar. Yang maksud tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah. Ini sering, ya enggak? Itu kan kalau di TV-TV banyak apa? Di buku-buku pelajaran tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama, kalau itu yang dimana tidak ada Tuhan selain Allah, di dunia ini banyak nggak Tuhan? Yesus Tuhan nggak? Kemudian orang Nasrani. Kenapa kok tidak Tuhan? Buktinya orang-orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Orang Buddha menjadikan Buddha culai, ya, Buddha culai. Ya, Buddha culai. Buddha dia Tuhan siapa sih? Orang Buddha. Buddha culai kan? Atau apa? Hah? Siddhartha Gautama. Ya itu Buddha culai sih. Siddhartha. Nanti coba lihat Singgokong. Itu Buddha culai. Singgokong sih. Coba apa sih? Kemudian orang yang meminta kepada kubur, Tuhan nggak dianggapnya? Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa memberikan maslahat menurutnya. Persepsinya, keyakinannya gitu sih. Antum kalau orang-orang yang pesugihan datang ke lawu, ngapa? Nah ini kan kalau misalkan mencari berkah, memberikan solusi, ini urusan siapa coba? Urusan siapa coba? Hah? Urusan Allah. Gimana sih ngomong? Urusan Allah. Ketika orang datang berarti kenapa? Dia punya keyakinan, oh ini punya urusan seperti Tuhan. Maka itu udah apa? Dia menjadi menuhankan beberapa Tuhan. Paham gak nih? Nah, ketika itu tidak ada Tuhan selain Allah, berapa banyak orang-orang yang menjadi itu Tuhan? Contoh, mana Solo? Muharram ada apa tuh? Surakarta. Gerebek apa sih? Hah? Gerebek Suro. Apa yang diarak? Sapo, Bo. Coba sih. Itu diharapkan sih. Sih di warung, di Bang Rojal sih. Rebutan itu sih. Supaya Bang Rojal itu ramai sih. Itu sih. Sekarang yang berhak memberi keberkahan siapa? Allah. Allah yang memberikan keberkahan itu Allah. Nah, dia punya persepsi kayak gini. Ini menjadikan Tuhan tidak? Menjadikan Tuhan. Makanya kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga apa yang terjadi? Bertolak belakang dengan kenyataan. Yang kedua, kalau seandainya maknanya tiada Tuhan selain Allah, orang-orang Quraisy dari dulu udah mau ngucapin. Nih, dalam surat nih. Dalam surat Yunus ayat 31, apa katanya? Tanyakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Quraisy. Pertama, siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan dari hidup yang mati? Dari yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta? Apa katanya Allah? Mereka orang musyrik akan mengatakan Allah. Mereka mengakui tidak ada Tuhan. Mereka mengakui Tuhan itu Allah. Dalam surat Yunus ayat 31, mereka mengakui kalau Allah itu Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mengatur alam semesta. Mengakui, tapi kenapa dinamakan musyrik?
Kan bertolak belakang. Maka apa maknanya itu? Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Selesai. Tinggal tambah disembahnya. Kenapa? Oke lah, misalnya mereka apa? Mereka mengakui Allah. Tapi apa? Mereka mengakui Allah adalah sebagai Tuhan. Tetapi mereka apa? Menjadikan Lata, menjadikan Uzza, menjadikan Manat, Suwa, Yagut. Ya kan Quraisy? Apa? Sebagai apa? Dia tetap beribadah samanya. Disembah, bertawakal sama berhalanya, meminta sama berhalanya. Makanya Bapak, apa? Nabi Ibrahim sampai mau dilempar ke dalam api. Datang malaikat Jibril mau memberikan bantuan pertolongan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Aku tidak butuh pertolonganmu. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik tempat tawakal. Kenapa? La ilaha illallah. La ilaha, padahal itu udah mau dilemparkan ke dalam api. Mau dilemparkan ke dalam, tapi apa? Itulah la ilaha illallah. Paham gak nih? Jelas ya? Oleh sebab itulah Pak, perbaiki tauhid kita. Perbaiki tauhid kita. Inilah tauhid yang akan bermanfaat nanti di akhirat jamaah. Pak, dunia itu singkat. Dunia singkat. Apa yang kita takutkan di atas dunia, Pak? Apa yang kita takutkan di atas dunia? Dunia ada sesuatu mentok-mentoknya mati, jemaah. Ya enggak nih? Ujung-ujungnya mati. Lah kalau seandainya di akhirat, jemaah. Kalau seandainya di akhirat, mana ujung-ujungnya, Pak? Na'udzubillah min dzalik, neraka. Kalau seandainya kita kesempitan, ada masalah, ujian, tapi kita tidak bisa mengembalikan la ilaha illallah, kemana ujungnya, Pak? Kemana kembalinya? Na'udzubillah min dzalik. Maka belajarlah, perbaiki la ilaha illallah. Perbaiki tauhid kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.